Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di minggu ketiga di bulan ini, tepatnya Minggu 16 April tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, terlebih karena kita akan berjumpa kembali dalam ibadah di rumah Tuhan. Amin. Karena itu mari kita sama-sama harapkan Tuhan melawat kita dengan hadiratnya yang luar biasa, memberi kesembuhan bagi saudara yang sakit, kelegaan kepada yang berbeban berat, dan sukacita surgawi sungguh-sungguh akan nyata bagi kita semua. Bagi saudara yang harus beribadah secara online, mari siapkan dirimu dengan baik karena Tuhan pun akan melawati saudara. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri untuk beribadah, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari bacaan 28 hari bersama kitab Kisah Para Rasul. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-12, maka kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Judul renungan kita di minggu pagi yang luar biasa ini, di antara dua pilihan, iman kepada Yesus atau kematian. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Sidang jemaat Tuhan, gereja di Yerusalem sedang mengalami tekanan yang sangat berat. Herodes Agripa pertama baru saja membunuh Yakobus. Dia juga menangkap Petrus dan memenjarakannya dengan pengawalan yang sangat ketat. Petrus dijaga oleh 4 regu yang terdiri atas 4 orang. Ini memungkinkan adanya perubahan waktu jaga setiap 6 jam atau setiap 3 jam pada malam hari. Bahkan Petrus harus tidur di rantai di antara 2 penjaga. Benar-benar tidak ada harapan untuk kabur. Namun meski demikian, jemaat Kristus dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Sebab Allah lah satu-satunya pengharapan mereka. Dalam iman mereka yakin bahwa Allah akan menolong Petrus, sebagaimana Allah telah melepaskannya dari 2 pemenjaraan sebelumnya. Dan itu benar-benar terjadi. Ketika Petrus tidur dengan penjagaan yang sangat ketat, malaikat Allah membebaskannya. Malaikat Allah melepaskan rantainya, menuntunnya melewati 2 tempat kawal dengan aman. Bahkan malaikat tersebut membukakan pintu gerbang besi sehingga Petrus bisa keluar dari penjara dan menuntunnya sampai ke ujung jalan. Malam itu juga Petrus pergi ke perkumpulan jemaat dan menyampaikan apa yang sedang terjadi. Keesokan harinya dalam kisah ini dinyatakan bahwa terjadi kegemparan di antara prajurit, bahkan sampai ke telinga Herodes. Herodes pun menyuruh orang mencari Petrus. Karena tidak menemukannya, dia pun membunuh para pengawal yang berjaga di situ. Herodes adalah lambang orang yang mengandalkan kekuatan, mengandalkan kekerasan dan juga pedang. Sedangkan jemaat adalah lambang orang yang memasrahkan segala sesuatu kepada Allah. Kelepasan justru terjadi ketika jemaat mengandalkan kuasa Yesus. Amin. Jadi, sidang jemaat Tuhan, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah kita mau mengandalkan kekuatan dunia dalam menjalani hidup? Atau kita bergantung kepada kuasa Yesus meskipun sepertinya begitu genting hidup kita? Saya yakin kita akan bersama-sama menjawab bahwa apapun yang terjadi, hidup kita harus terus bergantung kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat pun tidak terlalu cepat. Karena itu kita perlu berbangga. Karena itu kita perlu bersyukur atas kuasa Tuhan yang nyata bagi setiap orang yang mengandalkannya. Secara khusus hari ini adalah hari di mana kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari bergegaslah dengan penuh sukacita, merayakan kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan, bahkan kemenangan yang akan Tuhan kerjakan. Bawalah persembahan ucapan syukurmu dengan penyembahanmu, hidupmu yang tulus di hadapan Tuhan. Waktu yang kita berikan kepada Tuhan dalam ibadah kurang lebih 2 jam, kita ada bersama-sama di rumah Tuhan. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, sekali lagi siapkan dirimu. Saudara pun pasti dilawat oleh Tuhan. Dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh walaupun saudara di rumah. Karena yakinlah Tuhan ada di sana. Bagi sidang jemaat Tuhan yang melayani hari ini, mari ekspresikan sukacitamu dengan baik. Pemain musik, song leader, singers yang memberikan pengumuman, doa syafaat, asyir, yang mengendalikan sound system LCD, siapapun di antara kita yang melayani hari ini, mari lakukan itu sebagai sebuah tindakan di mana kita begitu bangga atas perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan atas hidup kita dan perbuatan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Karena Tuhan kita baik dan Dia begitu luar biasa. Terpujilah nama Tuhan.
Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengantarkan kita untuk bersemangat datang menuju rumah Tuhan untuk beribadah dengan penuh sukacita. Diberkati lagi tadi sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang telah berjanji. Apa yang dikerjakan tangan kananmu dan tangan kirimu dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kirimu melangkah, dari rumah sampai di rumah Tuhan. Dan mungkin setelah ibadah ada beberapa kegiatan yang saudara harus kerjakan. Percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan hari ini, kuasa Allah nyata dalam hidupmu saat engkau beribadah. Berjumpalah secara pribadi dengan Tuhan dan kuasanya akan nyata atas hidupmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.